meningkatkan kecerdasan, kewawasan, dan membangun kecerdasan emosional dan spiritual. Kami sudah sampaikan kepada mantan Pak Kapolri, Bapak Kapolri untuk tombak early warning and deteksi. Ya, tapi sekarang yang paling penting bisa kita ambil apa yang harus kita perbaiki, perubahan itu sendiri. Ini momentum bagi kita semuanya untuk berubah. Pelajaran melakukan perubahan, tapi dianggap tidak ada kemajuan. Karena itu yang pertama adalah seperti apa? Contohnya, misalnya sejauh mana trigger dari tim percepatan. Tapi saya izinkan saya mengulangi sekali dari ASN, tapi saya tidak sebut namanya ya Pak, karena ini rahasia. Tetapi kita bisa melihat kita memiliki draft man on the right list. 74% itu salah penempatan survei internasional. Siapa yang terburuk dari sisi katakanlah integritas dan seterusnya. Kalau mau berkarir susah karena ada ini ada itu. Tapi dengan ini dengan digitalisasi maka kultur itu berubah dan kita harus mengapresiasi hal ini. Yaitu bagaimana nilai. Kita sedang ini pada Polri. Saya mungkin sudah 20 tahun di bentuk Polri kan. Dari usia saya 35 sampai hari ini hanya atau setiap Polda, setiap Polsek akan ketahuan sehingga pembinaan dari Kapolri, Wakapolri, pembinaan tidak ke depan. Berikutnya adalah komunikasi. Contoh masalah demo kemarin yang dimana 1, 2, 3 1, 2, 3 3. Baik, sesi foto. Kegiatan hari ini sangat penting dan strategis ya, terkait menyangkut masalah akselerasi, transformasi atau perubahan fundamental yang harus dilakukan oleh kepolisian. Dari beberapa peristiwa yang terjadi di Agustus maupun di September awal itu sebagai proses pembelajaran yang sangat berharga. Pelajaran hari ini yang kami dapat dari Pak Ari Ginanjar, kami harus betul-betul mampu memapping dulu apa yang menjadi akar permasalahan di kepolisian. Ya, kemudian kami harus betul-betul mengetahui apa yang menjadi DNA perubahan yang harus kami lakukan. Dari 4K, kemudian dari mapping, kemudian dari berbagai macam hal yang harus kami tindak lanjuti, bukan hanya berhenti pada saat hari ini aja. Kami dengan Pak Ari Ginanjar akan mencoba untuk melakukan mapping. Apa yang menjadi permasalahan fundamental yang harus kami perbaiki di kepolisian, baik pada level Polsek, Polres, Polda, dan bahkan Mabes Polri. Setelah nanti hasil mapping yang sudah kami ketahui dan DNA apa yang harus betul-betul kami lakukan perubahan, nanti kami bersama Pak Ari Ginanjar coba untuk melakukan mapping dan melakukan langkah-langkah proses perubahan yang harus kami lakukan. Memang yang paling fundamental kita tahu bahwa main behind the gun organisasi diisi oleh orang-orang atau SDM-SDM yang berkualitas. Tanpa diisi oleh SDM-SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi yang bagus, memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik, maka akan sulit organisasi ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, sekali lagi Pak Ari, kami ucapkan terima kasih dan ini merupakan langkah awal bagi kami. Kami nanti akan membentuk tim. Minggu depan kami akan manggil seluruh Karo SDM biar kami bisa memapping tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri apa langkah-langkah strategis yang harus kami ambil baik untuk 1 bulan ke depan sampai dengan 1 tahun ke depan. Nanti akan kita siapkan langkah-langkah strategi apa yang harus kami lakukan. Saya sebagai anggota masyarakat merasa bangga, haru, dan kagum atas kesungguhan yang dilakukan oleh Bapak Wakapolri, Bapak Profesor Dedi, untuk menerima segala masukan yang kami sampaikan. Ini adalah sebuah momentum besar yang mungkin dalam sejarah Polri terjadi. Kejadian-kejadian yang kemarin tentu harus disikapi jangan secara negatif, tapi secara positif. Ibarat tekanan yang besar ini, maka akan melahirkan energi balik, dan energi balik itu adalah energi perubahan. Dari tekanan menjadi kemajuan, dari tekanan menjadi sebuah perubahan positif sesuai dengan harapan masyarakat. Tentu sebuah perubahan itu harus terukur, sehingga nanti masyarakat bisa mengukur, bisa melihat saat ini kita di mana, lalu kita mau kemana. Dan mau kemana pun saya sudah melihat dan mendengar masukan dari berbagai ahli, masyarakat, pakar-pakar untuk memberi masukan bentuk Polri ke depan seperti apa. Dan tentu itu harus terpetakan. Dan tentu itu harus tercatat, terukur, sehingga langkah-langkahnya pun bisa konkret dilakukan, sehingga pada akhirnya nanti akan melahirkan Polri sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang dicintai. Saya ingin mengajak masyarakat untuk mari melihat ini secara positif.
karena ini adalah sebuah niat mulia, niat luhur. Saya di sini menyaksikan kesungguhan dan merasakan energi positif bagaimana mereka ingin berubah. Saya tadi sampaikan bahwa perubahan itu harus dimulai dari dalam diri sendiri. Bahwa organization do not transform but people do. Polisi tidak bisa berubah, yang berubah adalah anggota-anggotanya. Sehingga saya tadi menyampaikan transformasi 4K, di mana kurikulum berbasis moral harus terbentuk. Kedua, kaderisasi berbasis talenta, sehingga yang ditempatkan adalah the right man on the right place. Yang ketiga adalah kemampuan kecerdasan Polri, yang tidak hanya intelektual, tetapi harus mampu merasa empati atau kecerdasan emosional, dan Polri yang memiliki hati nurani. Dan K yang keempat adalah kemampuan komunikasi, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan Polri yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik. Mari kita dukung, kita support niat mulia ini, dan kita doakan, karena tanpa Polri, Indonesia Emas tentu tidak akan bisa terlaksana. Tapi dengan Polri yang baik, maka Polri akan melahirkan dan mendukung lahirnya Indonesia Emas 2045.